Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, kemarin saat live di TV, M. Khodari mempermalukan habis-habisan oleh Mas Aiman Wicaksono. Kita tahu kan, Mas Aiman ini adalah pendukung Pak Ganjar Pranowo ya. Mas Aiman membahas mengenai simulasi kecurangan. Namun, hal tersebut malah dibantah telak atau dipermalukan balik oleh M. Khodari. Nah, bagaimanakah videonya? Langsung saja ya, kita reaction video berikut ini. Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Sekarang saya ingin tanya ke Bung Khodari. Iya. Itu mungkin nggak sih terjadi seperti tadi itu bahwa ada penggelembungan. Tadi TPZ itu simulasi ya. Iya. Ada algoritma yang menguntungkan paslon tertentu ya. Semuanya mungkin ada diuntungkan, tapi paling banyak paslon 02. Kalau di satu TPS misalnya harusnya 77 tadi digambarkan. Iya. Tapi jadi 677. 600-nya dihilangkan jadi kembali ke 77. Kayak kutu loncat dia pindah ke TPS yang lain. Mungkin nggak sih? Pertama harus ditegaskan kepada pemirsa ya bahwa itu adalah simulasi ya, bukan Betul, data simulasi. real dari TPS dan Sirekap yang sekarang sedang berjalan. Kenapa itu perlu ditegaskan? Supaya jangan terjadi mispersepsi di masyarakat. Persis saya tadi juga mau bertanya, ini kenapa namanya TBZ, kenapa bukan TPS? Karena simulasi memang. Iya, bahkan saya lebih jauh lagi bertanya, ini sebetulnya daerahnya di mana, lokasinya di mana? Karena kalau bicara kecurangan itu, kita harus bicara spesifik TPS, begitu. Jadi harus ditegaskan bahwa itu adalah simulasi yang belum tentu terjadi ya. Ya. Dan itu simulasi adalah bikinan dari mana? Saya nggak tahu, mesti dicek lagi. Tapi yang jelas Oh, ada iya. di media sosial. Menurut saya iNews harusnya bisa menjelaskan kepada pemirsa itu datang dari mana loh Saya ya. lebih Dapatnya dari mana ya? sekarang. Iya, saya justru makanya ini sangat berbahaya loh, karena ini viral banget. Dan ini bisa saja disiarkan ulang oleh oleh netizen, oleh masyarakat, dan seolah-olah itu adalah sebuah Nah, kebenaran. tadi kan disebutkan TPZ dan Ya. kita sudah sampaikan. Enggak begitu, enggak sesederhana Simulasi. itu. Ketika Anda mengilustrasikan bahwa itu adalah contoh simulasi yang terjadi, sebetulnya harus dijelaskan itu datangnya dari mana, sumbernya dari mana, gitu. Walaupun ada TPZ, enggak semua orang Ya, itu viral di media sosial memahami. dan kemudian Ya. disampaikan. Tadi ada sumbernya. Tapi saya ingin tanya begini, ini nggak perlu hal yang luar biasa, hanya perlu logika sederhana. Pertanyaannya? Nah ini, yuk pakai logika sederhana. Begini, ini bicara soal ada banyak penggelembungan, ada yang ratusan, ada yang ribuan, bahkan ada Jadi yang persoalannya jutaan. adalah yang Ratusan, ditampilkan puluhan, itu puluhan. adalah simulasi, bukan Ya. fakta. Oh, bukan. Maksud saya Situlah menurut saya berbahayanya. Iya, bukan, Oke, bukan saya itu. geser ya. Saya Sebentar, nggak membahas itu lagi. ini pertanyaan. Saya sekarang bahas soal masalah Sirekap. Kalau soal bicara penghitungan, kita bicara memang mekanisme yang diatur oleh undang-undang itu ada dua jenis perhitungan. Ada yang manual, ada yang elektronik. Pertama-tama harus dijelaskan bahwa ini adalah perintah undang-undang ya. Kalau tidak mungkin KPU melaksanakan. Yang kedua, saya mau meruntut dulu dari hulunya, bahwa KPU itu jumlahnya tidak satu orang, tidak dua orang, dan tidak datang dari pemerintah. Itu diseleksi oleh DPR. Dan saya berani katakan di sini sebetulnya bahwa perwakilan-perwakilan dari partai politik itu semua ada. Ya, dari sekian anggota KPU itu ada dari Golkar yang memilih, ada dari PDI yang memilih, ada Gerindra yang memilih. Jadi dari logika dasar atau logika hulu itu saja, sebetulnya kalau mau dikatakan bahwa akan ada sebuah konspirasi untuk membuat satu sistem Anda katakan itu nggak yang mungkin. menguntungkan calon tertentu, itu hil yang mustahil. Apa sih ngomong Prabowo curang? Nang kene Prambalane ra menang. Desa Sekarteja, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Bumen, Jawa Tengah, 60% mutlak Prabowo menang. Nah, begitu ya. Telak banget ya. Ketika Mas Aiman dipermalukan balik oleh M. Khodari. Ya memang sih, hal tersebut memang sudah diramalkan oleh Pak Mahfud MD sejak dulu ya. Nanti kalau 2024 ada Pilpres,
pasti ada yang nuduh KPU curang. Nah ini Pak Mahfud, ramalan Anda memang benar adanya gitu loh. Sekarang gini ya, ini kan yang jadi patokan kan harusnya real count. Dan real count dari KPU sendiri, ini yang sudah masuk 70% lebih lah ya, itu juga masih memenangkan Prabowo Gibran gitu loh. Nah itu yang jadi patokan kan itu gitu loh. Ngapain ada simulasi apaan? Itu kan simulasi bikinan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab, yang tidak terima akan hasil KPU gitu, yang belum siap kalah gitu loh. Udah itu aja gitu loh. Faktanya seperti tadi di Prambanan atau di mana atau di Muntilan tadi ya. Faktanya rakyat juga seperti itu, memilih sendiri. Di daerah mereka juga menang telak gitu loh. Itu di Jawa Tengah gitu loh. Apa masih kurang bukti lagi? Di daerah saya saja yang sejak dulu ini kandang banteng, ini bisa menang Pak Prabowo loh. Meski caleg apanya itu menang PDI, partainya PDI, tapi untuk presiden itu nyoblos Pak Prabowo gitu. Ini real, saya melihat sendiri. Saya sampai heran di daerah saya sini. Sampai-sampai saya nggak percaya gitu. Masalahnya sini kan militansi banteng banget gitu loh. Tapi apa? Presidennya juga tetap milih Pak Prabowo gitu loh ya. Jadi apa ya? Ketika berbicara, kenapa sih suara PDI itu tinggi, namun suara capres dari PDI ya ini Pak Ganjar Pranowo rendah? Ya itu jawabannya. Calegnya milih PDI, namun presidennya milih Prabowo. Itu. Lah itu nggak kecurangan loh. Lah itu memang terjadi di lapangan seperti ini. Kok curang itu curangnya gimana? Wong di sini itu ada saksi dari PDI, dari segala macam, dari partainya Nasdem atau PKS juga ada saksi. Mana bisa curang? Dihitung satu persatu dengan teliti. Bahkan KPPS ada yang sampai malam atau bahkan pagi. Gitu. Mana sih curang? Ayo, come on. Ayo, terimalah kekalahan, legowo, lanjutkan hidup, pemilu sudah usai, gitu loh. Yang di atas-atas jangan bikin statement-statement yang membuat alur di bawah ini menjadi gaduh. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.